tayangan ya dari Pak Edi pengajaran. Saya kira silakan tim screen menyampaikan semuanya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat karyanya, tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasihnya pada kita. Besar kasihnya pada kita. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat karyanya, tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasihnya pada kita. Besar kasihnya pada kita. Kan ku ingat kasihnya, kan ku ingat karyanya. Dia hapuskan segala dosaku, Dia menebus hidupku. Besar kasihnya pada kita. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat karyanya, tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasihnya pada kita. Besar kasihnya pada kita. Kan ku ingat kasihnya, kan ku ingat karyanya. Dia hapuskan segala dosaku, Dia menebus hidupku. Besar kasihnya pada kita. Besar kasihnya pada kita. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita tetap semangat ya. Nah, 2 sesi sebelumnya Saudara kita membahas tentang bagaimana kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus, juga dipenuhi dengan firman. Baik secara pribadi maupun saudaraku secara korporat di dalam kompak. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas tentang ya, praktek bagaimana kita tiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus dan firman sehingga saudara ya kita bisa mempraktekkan pemuritan. Nah, ingat saudara, dulu waktu Roh Kudus belum datang, masih ingat saudara ya, Tuhan Yesus memuridkan murid-muridnya dan waktu itu Tuhan Yesus ada di dalam alam nyata, dalam tubuh yang belum tubuh kebangkitan saudara,
sehingga dia ya ada di dalam dimensi dan waktu yang terbatas. Nah, karena itu saudara, dia memuridkan murid-muridnya, dan murid-muridnya saudaraku ya mengikuti dia di alam nyata ya secara fisik. Tapi kemudian setelah Roh Kudus diutus berdiam dalam diri murid-muridnya, sekarang ya dalam Roh Kristus tinggal di dalam murid-muridnya. Ya, karena itu saudara, dia bisa melakukan pemuritan ya dengan murid-muridnya saudara 24 jam ya, karena melalui Roh Kudus saudara, maka Tuhan Yesus memuridkan murid-muridnya. Roh Kudus adalah penolong yang lain. Ya, artinya dialah sang pendamping itu, sang rabi yang lain, pribadi yang lain tapi dengan peran yang sama. Jadi melalui Roh Kudus saudaraku, Kristus memuridkan kita. Nah, saudara-saudara masih ingat ya apa langkah-langkah pemuritan itu? Ya, masih ingat ya, pemuritan itu adalah kalau kita praktek 3B setiap hari. Ingat saudara, berjalan bersama dengan Kristus ya, belajar dari Kristus, dan kita akan berubah serupa Kristus. Nah, ini adalah 3 langkah pemuritan. Nah, kalau kita saudara tidak dipenuhi dengan roh dan firman, ya, kita nggak bisa saudaraku, ya, pemuritan dengan Tuhan Yesus. Kita nggak mungkin mempraktekkan 3B, ya, karena hanya melalui Roh Kuduslah kita bisa praktek 3B ini. Nah, kenapa? Nah, mari kita lihat contohnya saudara ya. Kalau kita mau berjalan tiap hari dengan Kristus, pertama-tama kita mesti sadar dulu kehadiran Kristus. Kristus ada di mana, saudara? Ya, nah, kalau nggak ada Roh Kudus, kita nggak sadar, ya, Kristus ada di mana. Ya, tapi kalau kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 20, pada waktu itulah, pada waktu Roh Kudus berdiam di dalam kamu, ya, maka dia bilang, kamu akan tahu, kamu akan sadar, tahu. Tahu apa? Bahwa aku di dalam Bapakku, kamu di dalam aku di dalam kamu. Jadi Yesus bilang kalau nanti Roh Kudus, penolong yang lain itu berdiam di dalam kamu, pada saat itulah kamu akan tahu, kamu akan sadar. Sadar akan apa? 2 hal. Bahwa Yesus di dalam Bapa, ya, murid-muridnya di dalam Yesus, dan Yesus di dalam murid-muridnya. Dengan perkataan lain, saudara, Roh Kudus memampukan, ya, murid-muridnya yang didiami oleh Roh Kudus, saudara, sadar bahwa saudaraku Bapa dan Yesus itu satu. Kemudian saudaraku, bahwa murid-muridnya ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam murid-muridnya. Nah, kesadaran ini hanya mungkin terjadi kalau Roh Kudus berdiam, ya, di dalam diri murid-muridnya. Jadi saudara, kita nggak bisa praktek berjalan bersama Kristus kalau kita nggak dipimpin oleh Roh. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh, saudara, maka Roh memampukan kita, saudara, sadar akan hadirat Kristus. Ya, Roh Kudus membuat kita, ya, bisa yakin, sadar, ya, Tuhan Yesus ada di dalam kita. Ya, penolong kita, pendamping kita, guru kita, atau rabi kita ada di dalam kita, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Wow, ya, bahkan Roh Kudus saudara, memampukan kita bisa berdialog dengan Kristus. Makanya saudara, kalau kita bangun pagi, jangan lupa langsung kita mesti dipimpin oleh Roh, ya.
Nah, sebelum dipimpin oleh Roh, masih ingat kita mesti penuh dulu dengan Roh. Ya, penuh dengan Roh, ya, penuh dengan firman. Ya, saudara, penuh dengan Roh itu bagaimana? Biarkan Roh Kudus memenuhi kita, mengontrol hidup kita, biarkan firman ya menguasai kita, berdiam di dalam kita. Ya, makanya kita bangun pagi, saudara, ya, kita langsung, saudara, ya, kita datang sama Tuhan, ya, kita berdialog dengan Dia, tapi juga kita merenungkan firman-Nya, saudara, supaya firman itu, ya, saudara, berdiam di dalam kita, ya, supaya apa, saudaraku, firman itu, ya, memenuhi kita, ya. Kita tahu tentu firman Tuhan, ya, saudara, ya, sudah pernah, ya, waktu kita lahir baru kita menerima sang firman itu, Yesus sendiri yang lahir, apa, saudaraku, menyebabkan kita lahir baru, sehingga, saudaraku, kita menjadi ciptaan yang baru. Tapi nggak cukup sampai di situ, firman, ya, mesti kita renungkan tiap hari, saudara. Ya, waktu kita renungkan firman, kita jadi tanah hati yang baik. Maka firman yang, ya, saudara, tertanam dalam hati kita itu, saudara, ya, akan menghasilkan buah nanti. Ya, nah, firman ini yang oleh kekuatan Roh Kudus, ya, akan menguasai kita sehingga kita digerakkan oleh Roh, digerakkan oleh firman, dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh firman setiap hari, saudara. Nah, ini hanya memungkinkan kalau kita penuh dengan Roh, penuh dengan firman. Nah, kedua, saudara, kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus, ya, tidak dipenuhi oleh firman, ya, maka, saudara, ya, kita nggak bisa belajar dari Kristus. Ya, kita bisa belajar dari Kristus kalau Roh Kudus memimpin kita, saudara. Ya, Roh Kudus, ya, akan apa, saudara? Mengajar kita lewat apa? Firman. Ya, jadi kita nggak boleh lupa, ya, hanya kita apa, saudaraku, mengandalkan Roh Kudus, tapi kita nggak pernah baca firman. Karena firman Tuhan itu pedangnya Roh. Ya, pedangnya Roh Kudus, saudara. Jadi bagian kita adalah kita baca firman, tanam firman itu dalam hati kita, nanti Roh Kudus menggunakan, ya, firman itu, saudara, untuk berperang melawan musuh-musuh kita. Ketika kita diserang, ketika kita dicobai, ketika kita mengalami, ya, saudara, masalah, ya, pedang Roh itu, saudara, diambil oleh Roh Kudus. Ya, dan karena kita udah renungin firman itu, kita simpan firman itu di hati kita, maka Roh Kudus ambil pedang Rohnya, saudara, untuk Dia membela kita. Ya, ketika kita menghadapi pencobaan, Roh Kudus mengutip, ya, ayat-ayat dalam firman itu, sehingga, saudaraku, ya, musuh kita bisa dikalahkan, sehingga kita bisa menang menghadapi pencobaan. Ya, waktu kita diuji, kita lulus, saudara. Ya, ketika kita sedang dalam tantangan yang berat, ya, kita tidak down, tidak stres, tapi, saudaraku, kita mengalami kemenangan karena ada pedang Roh. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman, nggak pernah nanam firman, ya, Roh Kudus, ya, apa, saudaraku, nggak ada pedang Rohnya, ya, Dia nggak bisa bela kita, saudara. Kenapa? Yang karena apa, saudaraku? Dia membela kita dengan, ya, mengambil pedang Roh yang kita siapkan di hati kita, sehingga terjadilah, saudaraku, ya, Dia membela kita, memberi kita kemenangan lewat apa, saudaraku? Pedang Roh itu, sehingga dalam peperangan rohani kita menang, ya. Nah, lewat pedang Roh itu, saudara, Roh Kudus mengajar kita. Karena Roh Kudus fungsinya mengingatkan kita hal-hal yang sudah diajarkan oleh Kristus. Itulah firman Allah, saudara. Jadi, saudara, kalau kita baca firman, renungkan firman,
nanti Roh Kudus ya bisa memakai firman itu, saudara, untuk dia berbicara kepada kita, saudara. Ya, jadi Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Itu luar biasa. Ya. Nah, saudara, inilah saudaraku langkah yang kedua. Kita bisa belajar dari Kristus lewat apa, saudaraku? Lewat kalau kita penuh dengan Roh dan penuh dengan firman-Nya. Ya. Nah, yang ketiga, ya, saudara, kita hanya bisa, saudara, berubah serupa Kristus kalau kita penuh dengan Roh dan penuh dengan firman, saudara. Kalau kita penuh dengan Roh, ya, dan penuh dengan firman, apa yang terjadi, saudara? Ya, kita bisa, saudara, mematikan ego kita. Ingat, saudara, ego kita lah yang menyebabkan, saudara, ya, kita ini, ya, saudara, ya, bisa berubah terus, semakin serupa dengan Kristus atau enggak berubah-berubah. Itu tergantung ego kita, saudara, ya, harus diapakan. Ya, kalau ego kita, ya, tiap kali, saudaraku, kita bawa kepada Tuhan dan kita mati terhadap ego kita, ya, maka kehidupan Kristus menjadi nyata di dalam diri kita. Ya, karena kalau kita berjalan dalam Roh, berjalan dalam firman, ya, apa yang terjadi? Kita pasti akan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Nah, kalau perbuatan-perbuatan daging, yaitu tadi, saudara, ego yang menguasai kita, saudara, maka nanti kita akan menghasilkan apa, saudara? Buah-buah daging. Ya. Kenapa, saudara? Ya, karena kita walaupun udah lahir baru, walaupun kita sudah dibebaskan dari perbudakan daging, saudara, yaitu keinginan daging, kita udah tidak diperbudak lagi oleh keinginan daging. Dulu sebelum kita lahir baru, kita ada di dalam daging, in the flesh. Tapi sekarang Yesus sudah mati buat kita udah bebas, kita udah merdeka dari kungkungan, perbudakan, ya, kedagingan tadi, kita udah lepas. Tapi karena tubuh kita masih tubuh yang fana, belum tubuh kebangkitan, jadi kita masih bisa tergoda untuk hidup menurut daging. Kita tidak ada di dalam daging, tapi kita bisa hidup menurut daging. Nah, makanya, saudara, kita mesti supaya tidak menurut daging, kita harus hidup menurut Roh. Ya, kalau kita, saudara, bangun pagi, kita memilih, enggak, aku mau hidup menurut Roh, arahnya ke sini, saudara. Maka kita pasti akan, ya, enggak ke sini. Nah, ini misalnya dipimpin daging, dipimpin Roh. Kalau kita dipimpin daging, ya kita enggak ke sini, saudara. Ya, akhirnya kita hidup menurut daging, akhirnya nanti kita mengeluarkan, ya apa? Perbuatan-perbuatan daging. Ya. Nah, akibatnya hidup kita, saudaraku, hancur. Tuhan nggak mau, saudara. Kita bangun pagi, kita mesti pilih. Mau dipimpin daging atau mau dipimpin Roh. Nah, kalau kita memilih dipimpin Roh, dipimpin oleh firman, apa yang terjadi, saudara? Kita pasti tidak menuruti keinginan-keinginan daging, kan? Itu kata Galatia pasal 5 ayat 16. Ya, kalau kita hidup oleh Roh, artinya dipimpin oleh Roh, ya, maka kita tidak dipimpin oleh daging. Nah, kita bahkan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kalau saya ke sini arahnya, saya pasti tidak ke sini. Ya kan? Nah, jadi saudara, untuk tidak mengikuti keinginan-keinginan daging, kita mengikuti kehendak Roh. Dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh firman. Tiap hari, kalau kita lakukan ini, ego kita mati, saudara. Nah, ketika ego kita mati, kehidupan Kristus, buah Roh keluar, saudara. Ya, buah Roh itu apa? Kasih, damai sejahtera,
sukacita, kebaikan, ya, kelemah lembutan, kesabaran dan sebagainya. 9 buah roh itu keluar, saudara. Ya, nah kita mau, saudaraku, secara pribadi dan bersama-sama dalam kompak terus menerus dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan firman. Saya percaya saudara tetap semangat melakukannya. Tuhan memberkati saudara. Amin.